Bitcoin price exit September, enter October. Apakah di bulan ini, bulan Oktober yang naik untuk Bitcoin dan altcoin semuanya? Karena kalau kita lihat untuk sementara ini keadaan makro kita masih belum baik, tetapi untuk Bitcoin dia masih bertahan di range $18.000 sampai $20.000 dan harganya dia sekarang itu berada di 19.500-an dolar, teman-teman. Kemudian di kesempatan ini saya ingin membahas tentang dua koin yang jagoan saya ya. Ini dua koin jagoan untuk menjelang Piala Dunia nanti, teman-teman. Tetapi sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai potensi Bitcoin di bulan Oktober ini. Apakah dia akan Oktober atau dia akan Oktober? Jadi, tanpa basa-basi lagi ya, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya. Pada hari ini kita akan langsung saja ini membahas mengenai potensi kita di bulan Oktober ini. Apakah dia akan naik atau malah dia akan turun, teman-teman. Karena di bulan September kemarin itu kita berharap dia ada kenaikan, ternyata dia malah turun, teman-teman. Dan untuk sekarang ini kita sebelum ya masuk ke dua koin jagoan itu ya, saya ingin membahas dulu mengenai kondisi kita makro secara global. Secara general lah pasar ini, teman-teman. Kalau kita lihat untuk sekarang ini, Eurozone inflation reach 10%, the highest ever recorded. Jadi untuk sekarang ini Euro itu sudah kewalahan, teman-teman. Jadi wilayah Eropa itu sudah mengalami inflasi 10% ini, dan di sini itu sudah parah sekali ya. Dan kalau kita lihat dari beritanya langsung ya di watcherguru.com, di sini Eurozone itu sudah 10%, kemudian kalau kita lihat dari perkembangan harga ya, itu dari 7,9% sekarang ini sudah 10%, teman-teman. Parah Jerman ini. Kemudian kalau kita lihat di Dutch inflation itu sudah 17% ya, dengan peningkatan harga energi itu yang sudah gila-gilaan di Jerman itu sekarang. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, inflasi sudah naik di Eropa ya, dan kekuatan euro sekarang ini sudah turun drastis sekali ya dari dolar Amerika Serikat itu, teman-teman. Untuk kita yang berada di pasar kripto ya seperti Bitcoin, teman-teman, ini seharusnya memberi kita semacam perspektif ya, atau pandangan lah untuk long term investment ya. Alasan di 2009 itu menurut saya itu sangat-sangat relevan untuk kita bicarakan di tahun ini, teman-teman. Bahkan di tahun ke depan ya. Coba kita lihat sebentar apa yang dikatakan oleh Satoshi Nakamoto ketika pertama kali Bitcoin ini launch di 2009 ya. Di sana dia menyatakan ya bahwa mata uang fiat itu akan sangat rentan dengan yang namanya inflasi. Tetapi dia memperkenalkan sistem P2P ya, peer-to-peer. Jadi ini Bitcoin ini bukan berdasarkan trust, bukan berdasarkan kepercayaan, tetapi dia berdasarkan bukti. Sehingga transaksi kita itu langsung ini buktinya. Bahkan yuk kalau misalnya mau screenshot aja, coba aja katanya si Satoshi Nakamoto, tapi yuk nggak akan bisa mengakali Bitcoin ini. Kemudian saya lanjutkan lagi masih dari Satoshi Nakamoto ya. Dikatakan bahwa dia di sana itu bank ini yang kita kasih kepercayaan. Jadi modalnya uang kertas yang kita pegang sekarang itu kan modalnya trust kepada pihak ketiga, baik itu negara ataupun bank, teman-teman. Tetapi seringkali kepercayaan itu dikhianati, teman-teman. Dan ini persis seperti kejadian yang lagi viral di Indonesia, selingkuh. Ya, Rizky Bilar dan Lesti, mereka ada kejadian selingkuh ini, selingan ya buat gosip itu, karena mau tidak mau kan kalau saya scrolling di Twitter ternyata ada si Lesti, kemudian ada si Rizky Bilar, ya seperti itulah Indonesia. Jadi kita kembali lagi ke Bitcoin, ke Satoshi Nakamoto, sehingga kalau dikatakan oleh Satoshi Nakamoto itu sangat relevan sekali menurut saya ya teman-teman, karena 21 juta Bitcoin itu sudah didesain secara matematis sekali oleh Satoshi Nakamoto, dan dia akan menjadi inflation hedge yang melindungi kita dari kejadian inflasi. Hanya saja ya, masih belum sampai ke sana, teman-teman. Kita menunggu dan terus bersabar dan melihat bagaimana uang fiat ini akan mulai rontok satu persatu. Kita tidak mengharapkan ya sebenarnya, tetapi visi dari Satoshi Nakamoto inilah yang akhirnya kita lihat sekarang ini, teman-teman. Coba kita lihat apa yang dilakukan The Fed sekarang ini. Keinginan The Fed itu ingin mengendalikan inflasi. Karena mereka sudah cetak uang banyak. Di kejadian COVID 2020 kemarin, mereka melakukan yang namanya quantitative easing untuk memberi stimulus kepada warganya, kepada pelaku ekonomi, supaya jalan ini, roda ekonomi Amerika berputar, sehingga jalan ini semuanya ekonomi. Tetapi yang terjadi adalah uang yang terlalu banyak di pasaran itu akan menyebabkan nilai dari mata uang itu berkurang, teman-teman. Sehingga dikatakan oleh para ekonom ataupun analis di sini ya, apa yang dilakukan oleh The Fed ini justru akan membuat
bahaya terhadap banyak negara, tidak hanya di Amerika saja, teman-teman. Dan memang inflasi itu akan terus terjadi dan the Fed juga akan semakin agresif menaikkan suku bunga, teman-teman. Sehingga yang terjadi nanti itu adalah kemampuan daya beli masyarakat itu akan menurun atau bahkan sangat-sangat minim nantinya. Dan sekarang yang kita tunggu-tunggu ini adalah indeks harga belanja personal PCE inti Amerika Serikat ya, teman-teman. Personal Consumption Expenditure ya. Jadi kalau di sini menurut penjelasan di sini ya di investing.com ini kita sudah lihat ya untuk di bulan September kemarin itu ada 0,6 ya, lumayan kuat dia, dan sekarang ini yang kita tunggu itu adalah masih 0,1 dan perkiraannya itu hanya 0,3%, tetapi saya memperkirakan di sini hanya 0,1% sampai akhir bulan ini. Mungkin besok atau nanti sore ya dia akan keluar ini pengumumannya menurut jam Amerika Serikat, teman-teman. Dan ini terjadi, hal-hal seperti ini terjadi ya. Kekurangan kemampuan warga Amerika untuk belanja ini juga akan membuat roda ekonomi Amerika Serikat itu akan macet, teman-teman. Dan tidak hanya di Amerika Serikat, di Indonesia ini sekarang sudah berdampak ini pengaruh dari global ekonomi seperti itu, teman-teman. Dan apa yang terjadi adalah The Fed ini nanti, teman-teman ya, The Fed ini, si Jerome Powell ini akan terpaksa dia mengikuti gayanya Inggris yang mulai menerbitkan surat utang. Dan gaya pembelian surat utang itu sudah dilakukan ini duluan oleh Bank of England itu, teman-teman. Sehingga nanti orang-orang akan banyak membeli surat utangnya dia dengan imbalan returns yang tinggi ya dari kenaikan suku bunga itu. Tetapi yang terjadi adalah The Fed ini juga akan membuat ekonomi mati karena rakyat kelas bawah itu tidak bisa membeli surat utang, tetapi mereka butuh untuk hidup sehari-hari itu, teman-teman. Dan jika itu terjadi, maka sulitlah ekonomi ini akan berkembang. Dan bahkan ada seorang ekonom di sini ya, dia menyatakan bahwa Amerika ini atau The Fed ini kemungkinan akan lagi mencetak uang, print the money, teman-teman. Dan jika itu terjadi, teman-teman ya, are you ready for the flood? Apakah kalian sudah siap untuk banjir? Mata uang itu mulai akan kehilangan nilainya, kemudian Bitcoin lah di situ akan menyelamatkan kita seperti perahunya Nabi Nuh. Apakah bisa seperti itu? Apakah di Oktober ini akan naik? Ini adalah pertanyaan besar kita. Big question for Oktober, teman-teman. Buat teman-teman, silakan membuat komentar di kolom komentar ya mengenai pendapat kalian. Apakah bulan Oktober ini adalah bulan yang akan positif untuk Bitcoin atau malah dia akan sama seperti di bulan September, teman-teman? Karena kalau kita lihat dari tweet CoinDesk di sini ya, prospek Bitcoin itu secara momentum bulanan ya, secara historis itu dia selalu naik, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk Bitcoin monthly returns ya, dia ini hanya ada kemiripannya itu dengan bulan Februari, teman-teman. 2 kali di sini merahnya, sisanya adalah hijau. Dan di Oktober ini sama dengan yang terjadi di bulan Februari ya, hanya 2 kali merah. Dan apakah di Oktober ini terjadi Uptober, teman-teman? Karena kalau kita lihat secara historis memang ya bulan Oktober itu sangat-sangat bagus untuk Bitcoin, teman-teman. Dan juga ada kemungkinan ini untuk USD itu akan ada terkoreksi di bulan ini. Kemungkinan, teman-teman. Kemudian masih dari CoinDesk, teman-teman, Bitcoin showing potential sign of an upswing. Jadi ada kemungkinan juga ini dari CoinDesk sudah 2 dia muat berita, kemungkinan ada kenaikan untuk di bulan Oktober ini, teman-teman. Jika menurut kalian seperti itu, silakan juga menulis di kolom komentar ya. Atau mungkin kalian bisa menuliskan analisa pendek kalian di sana, teman-teman. Dan saya akan merespon kalian di sana. Jadi selama kalian menulis komentar, saya akan berusaha untuk tetap membalas komentar kalian ya, teman-teman. Kemudian mengenai long vision ya, teman-teman, untuk Bitcoin ini ada dari CFTC Chairs ya. Jadi CFTC Chair says crypto regulation could double Bitcoin price. Jadi ini untuk yang long term ya, tidak dalam sehari 2 hari atau bulan ke bulan, tapi ini mungkin dalam beberapa tahun ke depan ya, sampai mungkin di bulan 2025 nanti. Kalau di sini CFTC itu beda dengan SEC yang terus saja mengejar Ripple ya, teman-teman. Beritanya santer terus dia kejar Ripple ataupun altcoins lainnya ya. Tetapi CFTC ini kan bagian komoditasnya, dan dia mengatakan bahwa jika clear regulasi untuk pasar-pasar kripto ini akan membawa harga Bitcoin 2 kali lipat ya. Mungkin 2 kali lipat dari harga yang all-time high-nya ya. Saya harap seperti itu. Kalau all-time high-nya kemarin di 69.000 atau 64.000 ya, kemungkinan 130-an ribu, 140-an ribu seperti itulah. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, hanya masalah waktu seperti kata dari Black Juan di sini ya. Karena ini saya kutip dari
CZ ya, Changpeng Zhao, the tone is starting to change Bitcoin, BNB. Jadi Bitcoin ini harganya steady ya, meskipun mata uang dunia itu sedang tumble, sedang tumbang semuanya teman-teman. Jadi apakah ini bisa ya bertahan sampai bulan ke depan untuk harga Bitcoin ini? Apa menurut kalian dia akan terus mempertahankan kekuatannya meskipun Nasdaq, meskipun S&P 500 itu turun? Karena kita tahu kan korelasi antara Bitcoin dengan saham teknologi lainnya itu sangat erat teman-teman. Apakah dia bisa bertahan? Menurut kalian bisa nggak dia bertahan? Dan sekarang kita masuk ke dua altcoin jagoan saya yang kemungkinan teman-teman akan bersinar cukup terang atau sangat terang lah. Saya tidak mau pakai kata cukup di sini, sangat terang lah. Ini opini saya ya, bukan niat saya untuk menjadikan ini sebagai financial advice teman-teman, tapi menurut saya sangat terang. Kita pertama dulu ya dari Algorand di sini teman-teman. Mantan eksekutif dari PISA, Michelle Quintaglia bergabung ke Algorand sebagai Chief Marketing Officer atau CMO, mereka bilang seperti itu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gaya mungkin atau tren pemasarannya Algorand teman-teman. Jadi dia mengambil tenaga-tenaga ahli seperti itu ya. Dan menurut saya ini tidak hanya dia ambil ahli-ahli dari Visa, tetapi dari Cardano juga sempat ya. Ada anggota tim dari Cardano itu, pengembang dari Cardano itu malah gabung dengan Algorand teman-teman. Dan uniknya, Charles Hoskinson itu malah menganggap hal itu positif teman-teman, karena dianggap bahwa kemungkinan melalui dia kita bisa bekerja sama nanti, mungkin ada partnership antara Algorand dengan Cardano. Positif banget si Charles Hoskinson di sana ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya mengenai potensi dua koin ini, si Algorand ini dan Chiliz itu ya di Piala Dunia. Sekarang ini untuk yang terbaru dari Algorand ini adalah pengembangan ya dari partnershipnya dia dengan FIFA. Sekarang ini ada namanya itu FIFA Plus Collect ya. Ini merupakan semacam marketplace yang dibuat atau power by Algorand teman-teman. Dan ini akan sangat-sangat menguntungkan ya para fans nanti di perhelatan Piala Dunia tersebut teman-teman. Coba kita lihat ya bagaimana model webnya. Nah ini dia FIFA Plus Collect ya. Jadi di sini para fans itu bisa mendapatkan semacam privilege ataupun kemewahan ya dari mendukung tim-timnya yang ada di sepak bola nanti itu, atau momen-momen terbaik itu bisa di-capture di sana dan menjadikan dia NFT di sana. Dan tentu saja ya kita harus menggunakan Algorand sepertinya nanti di sana. Untuk itulah saya berpendapat bahwa ada kemungkinan besar ini Algorand akan sangat bagus ke depannya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sini masih dengan Algorand teman-teman, tidak hanya untuk Piala Dunia teman-teman. Sekarang ini di TravelX ya, di marketplace di situ sekarang itu sudah bisa mendapatkan airline tickets sebagai NFTs dengan menggunakan Algorand teman-teman. Jadi Piala Dunia dia sudah pasti nanti itu akan dipergunakan dengan masif ya nanti si blockchain-nya Algorand. Tentu saja ini akan membawa antusiasme yang besar ya daripada traders nanti ataupun investor ataupun orang-orang yang fanatik dengan sepak bola nanti itu teman-teman. Kita akan lihat terutama bagaimana mereka akan mempurchase barang-barang yang ada di marketplace FIFA Plus ini teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman punya prediksi harga untuk Algorand di Piala Dunia nanti atau di pertengahan Oktober ini nanti, silakan juga teman-teman tulis di kolom komentar berapa prediksi harga Algorand menurut kalian. Sekarang kita tinggalkan Algorand, kita berangkat ke Chiliz ini teman-teman ya. Two reason this tiny crypto has explosive potential. Ada dua alasan kenapa kripto mungil kecil ini akan meledak besar-besaran di bulan yang akan datang ini teman-teman. Entah di Oktober ini, November, ataupun nanti di perhelatan pertengahan lah, perhelatan Piala Dunia. Alasan pertama di sini itu adalah karena dia merupakan fan tokens teman-teman. Dimana nanti di Piala Dunia, kalau kita ngefans sama Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu kan punya token fansnya dan semua itu di-powered dari Chiliz teman-teman. Empowered by Chiliz lah seperti itu. Terutama tim-tim yang ada di Liga Champions ataupun di liga lokal seperti Indonesia itu sekarang ini sudah merambah dia menggunakan fans token. Jadi untuk teknologi ini akan terus berkembang terutama di sport teman-teman. Dan Chiliz ini ya sudah banyak sekali partnershipnya baik itu di NBA, tidak hanya di sepak bola saja. NBA, NFL teams, Formula One drivers, UFC fighters, terutama UFC ini ya. Saya senang sekali ini untuk UFC ini dan nanti kita bisa mendapatkan fans token dari UFC ataupun NFT ya dari UFC fighters ini teman-teman. Yang paling menarik dari Chiliz ini teman-teman,
mereka mengakuisisi 25% dari saham Barca Studios itu teman-teman. Dengan total biaya 100 juta dollars. 100 juta dolar ya kalau bahasa Indonesianya. Maaf karena ada yang koreksi saya. Dollars itu apa gitu kan. Oke, terima kasih ya sudah mengkoreksi saya. Karena memang spellingnya kalau kita bicara bahasa Inggris memang 100 million dollars seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Chilis ini dengan deal dengan Barcelona ini akan membawa antusiasme juga yang besar ya. Karena kita tahu kan fansnya Barca itu pasti akan gila-gilaan itu untuk membeli merchandise, membeli NFT yang dikeluarkan dari Barca Studio itu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di berita yang lain di sini ya, Barcelona ini akan mengakselerasikan Web3 ya dengan Socios.com yang juga empowered oleh Chilis teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, Socio.com ini merupakan semacam aplikasi ya. Di sini ada Lionel Messi di sini. Jadi ini kalau kalian pakai di sini itu harus menggunakan Chilis teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini untuk melihat skor, prediksi ataupun berita ataupun purchasing NFTs di sini ya. Dan kalau kalian menggunakan aplikasi ini, you have to get Chilis. Kalian harus punya yang namanya Chilis teman-teman. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi ini, akan banyak juga kenaikan harga Chilis nantinya ke depan, terutama di saat Piala Dunia. Karena tidak hanya tim yang membuat fans token, tetapi negara nanti itu akan mulai membuat fans token, teman-teman. Salah satu contoh di sini ya, Persija Jakarta itu sudah mulai meluncing NFTs-nya ataupun fans token-nya di Socios.com itu tadi, teman-teman. Dan kita bisa mengambil nanti Persija itu dari aplikasi fans token di sini di Socio.com ini, teman-teman. Dan terakhir untuk Chilis ini, teman-teman, fans token powered by Chilis ya, atau CHZ blockchain ya, are coming to OKX ya, step by step, block by block, pelan-pelan. Kemudian nanti di FIFA World Cup ya, yang akan datang di dalam 2 bulan ke depan ya, kurang lebih sudah ini menjelang ini ke Piala Dunia, kita akan lihat fans token itu akan mulai muncul votingnya. Disinilah kelebihan dari orang yang punya fans token, dia bisa ikut menjadi bagian dari members ataupun board members ya, bisa voting dia lagu apa yang mau dinyanyikan, baju seperti apa yang dipakai oleh atletnya, dan itu tergantung dari berapa banyak kamu punya fans token, teman-teman. Dan ingat, untuk mendapatkan fans token itu, you harus beli dia atau you harus minimal punya yang namanya Chilis itu, teman-teman. Dan menurut kalian nanti di fans token ini, di Piala Dunia nanti, negara mana yang akan sangat banyak sekali fans tokennya di seluruh dunia nanti? Apakah Spanyol, Argentina, atau Portugal? Coba kalian tulis jawaban kalian di sana ya. Kita tidak bicara klub saja di sini, kita bicara negara nanti yang akan membuat fans tokennya dengan power by Chilis itu, teman-teman. So, untuk 2 koin jagoan saya di situ tadi, semoga nanti di perhelatan Piala Dunia itu dia akan bagus sekali pergerakannya, teman-teman. Saya berharap seperti itu ya, dan semoga negara ataupun bank sentral yang mendapat trust ya dari konsumernya, dari nasabahnya itu betul-betul bisa di-trust, bisa dipercaya, teman-teman. So, sekian video dari saya. Semoga 2 koin jagoan ini akan melesat kencang nanti. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.